Mas, emang gak apa-apa ya kalau wanita itu dibawa sama Alex? Tanya Santi saat keduanya sudah duduk di kursi yang ada di kamar mereka. Dia kan emang niat buat goda pria jadi biar jadi JRSG sekalian di sana. Jawab Calvin dengan santainya. Apa itu gak bakal merusak masa depan dia? Apa dia nantinya gak akan balas dendam ke kita? Tanya Santi yang masih takut dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dia yang merusak masa depannya sendiri. Dan dia nggak bakalan ngelakuin itu karena ada di dalam pengawasan Alex dan Nick. Juga udah ngasih peringatan kalau sampai dia macem-macem. Maka tangannya dia melainkan keluarganya pun akan terkena imbasnya. Terang Calvin. Sudah, kamu tenang saja. Nggak usah mikir yang macem-macem. Kata Calvin dengan tangan yang mengelus kepala sang istri. Mandigi, bentar lagi bakal ada MUA yang datang ke sini. Kata pria itu. MUA? Mau ngapain? Tanya Santi yang tadinya merebahkan kepalanya di bahu Calvin jadi duduk tegak menghadap ke arah suaminya. Buat meres kamu sayang. Memang apalagi? Jawab Calvin. Iya, aku tahu, tapi untuk apa? Tanya Santi. Oh astaga, istriku ini pasti lupa. Sahut Calvin yang malah merengkup pinggang Santi. Malam ini kan kita akan datang ke pesta pernikahan saudari tiri kamu itu sayang. Kata Calvin lagi. Emangnya hari ini ya? Tanya Santi yang diangguki oleh Calvin. Aku benar-benar lupa mas, sambungnya. Tapi kok pakai panggil MUA segala sih? Orang cuma mau datang ke nikahan orang saja. Kata Santi yang tak habis pikir dengan suaminya itu. Buang-buang duit kalau menurut Santi. Tentu saja aku ingin memperlihatkan ke semua orang bahwa istri dari Calvin Andero itu sangat cantik. Terutama pada keluarga dan mantan kekasih kamu itu. Jawab Calvin. Sudah sana, nanti orangnya keburu datang, ujarnya. Santi langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Dan benar saja, baru juga selesai mandi. Orang-orang yang dipanggil Calvin itu sudah sampai. Santi dirias di sebuah ruangan yang memang sudah dipersiapkan Calvin jika ada hal semacam ini. Agar tak sampai masuk ke kamarnya. Karena bagi pria itu, kamar adalah privasi. Jadi tak sembarangan orang bisa keluar masuk di sana. Bahkan hanya kepala pelayan yang bisa masuk ke dalam kamarnya untuk bersih-bersih. Hampir 1 jam wanita itu didandani sedemikian rupa. Dari wajah hingga rambutnya pun saat ini sudah tertata dengan rapi. Ceklek. Para MUA yang melihat kedatangan tuan rumah memilih untuk sedikit menyingkir dari sang nyonya muda dan dengan kepala sedikit menunduk sebagai rasa hormat. Pakai ini, kata Calvin mengulurkan tangannya yang membawa. Santi tentu saja sangat mengenali dress itu tersebut. Karena dress itu mereka beli sewaktu di Inggris kemarin. Pantas saja Calvin begitu kekeh memilih dan membelinya meskipun Santi rasa harganya tak masuk akal. Ternyata ini alasan pria itu. Untuk dipakai menghadiri pesta pernikahan dua pengkhianat dalam hidupnya. Aku tunggu di luar ya, ucap Calvin lagi yang diangguki oleh Santi. So beautiful, kamu sangat cantik sayang. Puji Calvin dengan melingkarkan kedua tangannya di pinggang ramping sang istri. Pria itu kembali masuk ke dalam ruangan yang digunakan Santi setelah para MUA pamit karena sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Kamu ini bisa saja, kata Santi dengan malu-malu sambil sedikit memukul dea-dea bidang suaminya. Tapi tunggu, masih ada yang kurang. Ujar Calvin, yang kemudian merogoh salah satu saku jasnya. Apa itu? Tanya Santi ketika tangan Calvin udah memegang sesuatu. Calvin melepaskan rengkuhan tangannya dan membuka apa yang dia bawa. Saat melihat isinya, Santi sampai begitu terpukau dan menutup mulutnya yang terbuka menggunakan kedua telapak tangannya. Ini sangat indah mas, cantik, ucap Santi. Perhiasan cantik untuk istriku yang cantik, kata Calvin, yang kemudian mulai memakaikan kalung anting
cincin serta gelang yang ada di kotak tersebut. Padahal persiapan aku yang kamu dan mama kasih aja sudah banyak mas dan belum dipakai semua. Ini malah nambah lagi. Cerotos Santi. Boros kamu mas. Sambungnya lagi yang membuat Calvin hanya bisa diam menanggapi ocehan sang istri. Keduanya kemudian langsung berangkat ketika Nick sudah datang. Mel panggil Santi saat melihat sang sahabat yang juga baru datang bersama kedua orang tuanya. "Selamat malam om, tante, apa kabar?" tanya Santi ketika jarak mereka sudah dekat. Tak lupa Santi menyelami dengan takjim orang tua sahabatnya itu. "Baik nak, kamu sendiri apa kabar?" tanya Pak Rian. "Baik juga om," jawab Santi. Setelah ngobrol sebentar, mereka memutuskan untuk masuk bersama. "Ayo, kita masuk. Acaranya juga sudah mulai sepertinya," ajak Ibu Arni. Pak Rian dan Ibu Ani berjalan di depan, kemudian disusul oleh Calvin bersama Santi. Saat Melda ingin berjalan beriringan dengan Santi, tangan gadis itu ditarik oleh Nick. "Kamu mau kemana?" tanya Nick. "Ia mau masuklah bareng sama Santi," jawab Melda. "Kamu bareng sama saya," ujar pria itu dengan seenaknya saja. Karena tangannya tak kunjung dilepaskan oleh Nick, jadinya mereka berdua jalan beriringan. Asisten Nick, bisa tolong lepaskan tangan saya?" pinta Melda ketika mereka sudah masuk ke ballroom hotel tempat acara berlangsung. "Saya lepas, tapi kamu harus janji gak bakal jauh-jauh dari saya," sahut Nick. "Atau saya akan cari kamu dan saya ikat tangan kamu dengan tangan saya," ancam Nick. Melda memilih pasrah dan mengikuti kemauan asisten Calvin Andero itu daripada nanti berujung panjang dan membuatnya tidak tenang. Awalnya biasa saja, namun ketika Rini melihat kehadiran Santi di sana, perempuan itu semakin mengeratkan tangannya yang melingkar di lengan Rifan. Tak lupa pula sebuah senyum yang seolah penuh ejekan diperlihatkan pada Santi yang kala itu tak sengaja melihat ke arah mempelai. Padahal mah Santi biasa saja. Santi dengan Calvin dan Nick, Melda juga kedua orang tua Melda duduk dalam satu meja yang sama. Prak. Semua yang ada di meja itu semula sedang asik bercengkerama dikagetkan dengan seorang yang baru saja menggebrak meja mereka. "Santi, punya muka juga kamu untuk datang ke sini," kata orang itu. "Saya dan suami diundang, makanya kami datang," jawab Santi dengan santai. Bahkan dirinya masih bisa tersenyum. "Halah, jangan bangga kamu mentang-mentang dinikahi pengusaha. Paling juga nanti kalau suami kamu sudah sadar betapa busuknya kamu juga bakal ditendang," cibirnya, namun Santi hanya diam, enggan untuk menanggapi. "Lihat Rifan, betapa beruntungnya dia setelah lepas dari kamu. Dia bisa dapat Rini. Sudah cantik, baik, model lagi. Karirnya bagus. Nggak kayak kamu yang hanya jadi pegawai di sebuah toko roti," cerocosnya lagi. "Saya ucapkan selamat untuk tante karena bisa dapat menantu yang sempurna dan bisa dibanggakan," ucap Santi. "Tapi asal tante tahu, bukan Rifan yang beruntung bisa lepas dari saya, melainkan saya yang beruntung karena bisa lepas dari Rifan," sambung Santi. "Ya, Rifan dan Rini memang pasangan yang serasi sih tante. Mereka berdua sama-sama seorang pengkhianat," kata Santi yang penuh penekanan di ujung kalimatnya sehingga membuat ibunya Rifan terprovokasi. "Kurang ajar ya kamu. Kamu itu yang pengkhianat. Dasar wanita. Ciki, tak tahu diri," teriak ibunya Rifan. Saking emosinya wanita paruh baya itu sampai tak sadar membuat keributan di pesta pernikahan putranya sendiri. "Ada apa ini? Ada apa ini?" tanya seseorang yang baru saja datang karena melihat ada keributan di sana. Kebetulan Pak Suryo datang. Ini putri Pak Suryo,
Ini benar-benar wanita yang tak tahu diri. Adu Nyonya Prayoga dengan tangan yang menunjuk-nunjuk ke arah Santi. Mengatakan orang lain pengkhianat. Padahal dirinya lah yang seorang pengkhianat. Katanya lagi. Benar sekali. Tanpa diperjelas pun, orang juga sudah tahu siapa yang pengkhianat di sini. Karena buktinya Santi lebih dulu menikah, sambung Ibu Romi. Santi, gak ada bosan-bosannya ya, kamu itu bikin keributan dan bikin ayah malu. Kata Tuan Suryo dengan geram. Sudah cukup kamu mengacaukan pesta pertunangan saudari kamu tempo hari. Jangan sampai terulang lagi di pernikahannya. Tekan pria paruh baya itu. Maaf, siapa yang Anda sebut ayah dan saudari di sini, Tuan? Tanya Santi dengan senyum sinisnya. Karena saya merasa tak mempunyai ayah atau saudari Tuan Suryo Naraswan yang terhormat. Kata Santi kembali yang lebih menyulut emosi Tuan Suryo. Jaga bicara kamu, Santi. Jangan lancang dan seenaknya mentang-mentang kamu sudah menikah dengan pengusaha sukses. Bentak Tuan Suryo. Kalau begitu, saya tanya Tuan Suryo, siapa ayah saya? Tanya Santi yang tak takut sedikit pun. Santi, kamu benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya kamu tak mengakui ayah kamu sendiri. Dasar anak durha 4K, kamu, Hardik Ibu Romi. Diam. Saya tidak bicara dengan orang yang tidak penting seperti Anda, kata Santi pada Ibu Romi. Santi, kamu. Kata-kata Ibu Romi terhenti kalau Santi membuka suara kembali. Sekarang saya tanya, ayah mana yang lebih mempercayai putri tirinya yang sama sekali tak ada hubungan darah daripada putri kandungnya sendiri? Ayah mana yang hanya karena lebih membela serta mempercayai perkataan putri tirinya sampai tega mengusir putri kandungnya sendiri? Ayah mana yang lebih membela putri tirinya sampai dengan sadarnya memutuskan hubungan antara ayah dan anak dengan putrinya sendiri? Dan ayah mana yang tega membiarkan putri kandungnya menderita dan malah membahagiakan putri tirinya? Tanya Santi yang terus menyebut putri tiri dalam setiap kalimatnya, agar menyadarkan kalau Rini bukanlah putri dari keluarga Naraswan. Plak, Santi tersentak kaget saat mendapatkan tamparan dari sang ayah. Tak hanya itu, orang-orang di sana pun cukup tercengang melihat kejadian itu. Bahkan Calvin tak bisa mencegah sebab semuanya terjadi begitu sangat cepat. Sayang, kamu tidak apa-apa. Tanya Mama Lira yang kebetulan belum lama sampai dengan Papa Delro, juga Daniel dan Reta saat ribut-ribut sudah terjadi. Sesama pengusaha, tentu saja Papa Delro juga Daniel mendapatkan undangan dari Tuan Suryo, juga Tuan Prayoga. Aku nggak apa-apa, Mam. Bahkan rasa sakit hatiku jauh lebih sakit dari ini. Jawab Santi dengan tatapan tajam ke arah sang ayah. Kalau boleh memilih, aku lebih memilih tak lahir ke dunia ini daripada harus lahir dari benih pria seperti Anda, Tuan Suryo Naraswan. Kata Santi lagi yang seolah masih menantang sang ayah. Tutup mulut kamu, Santi. Atau saya tak akan segan untuk merobek mulut kamu yang kurang ajar itu. Ancam Tuan Suryo. Lebih baik Anda yang tutup mulut, Tuan Suryo. Kata Calvin dengan tatapan matanya yang tajam mengintimidasi. Tuan Calvin, Anda itu seorang suami dan menantu, jadi Anda seharusnya bisa menghormati mertua Anda dan mendidik istri Anda, kata Nyonya Prayoga ikut menyela. Anda tak perlu mengajari saya tentang bersikap, Nyonya. Karena pada kenyataannya, cara bersikap Anda saja minus. Sahut Calvin yang mengalihkan pandangannya menjadi menatap Nyonya Prayoga. Semua ini tak akan terjadi kalau tadi Anda tak membuat gara-gara terlebih dahulu, Nyonya. Apalagi kami di sini tamu. Kami tidak akan datang kalau tak diundang. Sambungnya lagi yang membuat Nyonya Prayoga terdiam. Santi, minta maaf sama ayah sekarang juga. Perintah Rini yang juga sudah ada di sana bersama Rifan. Untuk apa aku minta maaf? Kalau sebenarnya disinilah aku yang jadi korban. Jawab Santi dengan santai. Dan kamu gak usah berpura-pura sok baik.
Dasar wanita licik, serigala berbulu domba, ujar Santi lagi. Biar, kamu sudah keterlaluan Santi, bentak Tuan Suryo setelah melemparkan gelas ke arah Santi. Kening wanita itu memar, bahkan jari kakinya pun berderah akibat terkena pecahan beling. Mereka benar-benar tak menyangka kalau Tuan Suryo bisa melakukan hal ini. Kurang ajar, kata Calvin dengan emosi yang memuncak. Tangannya terkepal hingga menampilkan buku-buku tangannya yang memutih. Calvin, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan kan? Kata Papa Delro. Papa tidak terima menantu Papa diperlakukan seperti ini, walaupun itu orang tua kandungnya sendiri. Sambung pria parubaya itu. Ayo Mam, kita bawa Santi, biar di sini jadi urusan Calvin. Ajak Papa Delro pada sang istri. Papa Delro, Mama Lira, juga Reta sudah pergi dari sana. Satu orang lagi, Melda. Dia juga ikut karena merasa begitu khawatir dengan keadaan sahabatnya. Meninggalkan Calvin, Daniel, Nick, dan orang tua Melda di sana. Mulai saat ini, detik ini, siapapun, perusahaan manapun yang akan berinvestasi atas bekerja sama dengan perusahaan Naraswan atau Prayoga, maka akan berurusan dengan perusahaan Andero. Kata Calvin dengan suara lantangnya. Karena di sana masih banyak tamu yang tentu saja kebanyakan dari kalangan pengusaha. Dan bagi agensi yang masih menerima dia jadi modelnya, kata Calvin menunjuk ke arah Rini, maka siap-siap untuk menerima akibatnya. Sambungnya lagi. Tak ada satu perusahaan yang mau terlihat masalah dengan perusahaan Andero. Karena perusahaan itu adalah perusahaan yang cukup besar dengan berbagai sektor serta cabangnya yang cukup menggurita di mana-mana. Perusahaan Anderos juga cukup berpengaruh di dunia bisnis dalam serta luar negeri. Maka sudah dapat dipastikan jika ada perusahaan yang bersinggungan dengan perusahaan itu, siap-siap saja untuk HNCUR. Oh iya, Tuan Suryo, jangan lagi menyebut istri saya dengan nama Santi Maharani. Karena saat ini namanya adalah Santi Maharani Andero, kata Calvin. Pria itu langsung melangkah pergi bersama Daniel. Nick juga orang tua Melda. Usir mereka dari sini dan jangan biarkan mereka menginjakan kaki di sini lagi, kata Calvin pada manajer hotel sebelum benar-benar pergi. Apa-apa ini? Kenapa kita semua diusir? Kata Rini yang tak terima kala manajer hotel masuk bersama beberapa pihak keamanan hotel untuk membubarkan acara dan meminta mereka untuk segera pergi. Ini perintah langsung dari atasan kami, jawab sang manajer. Mentang-mentang dia yang punya hotel, jadi seenaknya saja. Kita di sini sudah bayar, kata Rini yang masih ngotot. Buk. Manajer hotel melemparkan sebuah amplop tebal di meja samping Rini berdiri. Itu uang kalian, dan untuk semua pengeluaran yang sudah terjadi menjadi tanggung jawab atasan kami. Katanya anggap saja ini sebagai sedekah. Kata sang manajer kembali berbicara sesuai dengan apa yang Calvin katakan. Setelah itu dia langsung pergi dari sana, menyisakan para anak buahnya yang masih menjalankan tugas.